Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Sahabat Yusuf. Baik, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat jauh dari Panjalu, rela-relain datang ke Banjarsari. Kebetulan ada acara yang sangat khusus, jadi kebetulan kita collab ya Kang. Iya. Jadi Alhamdulillah. ya. Nanya nih kan katanya Ibur nih di Panjalu katanya, Akang itu keren nih, multi talenta banget katanya kayak gitu ya. Aduh. Pasti multi talentanya itu banyak ya Kang. Kalau banyak sih enggak, cuman ada saja lah. Ada sebagian yang memang saya kerjakan juga dalam aktivitas sehari-hari. Katanya pernah ikutan audisi kan? Audisi apa tuh Kang? Wah, saya penasaran tuh apa tuh. Jadi gini guys ada apa sahabat Yusuf lah. Iya, siap. Jadi dulu itu ibu saya kan suka nyanyi dangdut. Ayah saya sih yang memang sering nyanyi dangdut. Cuman dia itu kayak bercanda gitu, ya udah aja saya ikutan gitu. Ya iseng-iseng aja. Jadi dulu coba ikutan gitu. Wah itu pengalamannya ya Allah gitu. Sampai subuh-subuh saya sudah di BCC di Bandung, udah acara puisi juga. Jadi memang dulu pas mau juri artis saya sakit. Wah, mubazir Kang. Iya. Cuman ya mungkin saya bukan untuk kesana, bukan untuk jadi penyanyi juga. Mungkin ya Allah takdirkan bukan jadi penyanyi. Terus selain penyanyi tuh Kang, Akang bisa apa aja selain penyanyi? Kan multi talenta itu sebuah bakat yang terpendam gitu ya. Gak mungkin kan, maksudnya seorang Kang Heri cuma punya bakat satu atau itu apa aja? Kalau bakat mungkin lebih dilihat orangnya. Kalau saya kan maksudnya belajar apapun saya pelajari. Yang penting itu kita baik gitu kan, atau kita bisa bermanfaat buat orang, bisa saling menolong orang. Apapun yang kita bisa tolong, mau dari jasa atau mau dari harta, mau dari tenaga, mau dari apapun, yang penting kita bermanfaat buat orang lain gitu kan. Jadi lebih ke ya sahabat saya apa aja yang penting itu bermanfaat buat orang lain pasti saya lakukan. Makanya kalau dibilang bukan multi talenta, jadi lebih ke memanfaatkan apapun kalau itu untuk kepentingan orang lain. Kalau misalkan cara mencari nih, kan saya nggak tahu nih, saya bingung bakat saya apa. Kan kebanyakan orang rata-rata bingung mencari bakat kemampuan di dalam diri masing-masing ya Kang. Ya. Terutama ya ABG sekarang yang mau menanjak dewasa pasti sedang mencari jati dirinya. Itu cara mencari jati diri untuk menuju ke dewasa itu menurut Akang bagaimana agar bisa selalu konsisten gitu mencari bakatnya? Misalkan saya punya ini tapi saya pengen terjun ke ini juga, jadi cara mengatasi kedua-duanya itu seperti apa? Pertama, bakat orang nggak bisa dipaksa ya. Misalkan dia itu harus jadi pilot atau jadi apa gitu. Jadi nanti juga akan terlahir bakat-bakat sendirinya. Misalkan dari dia itu hobinya apa, terus dia suka apa, terus karakternya seperti apa. Makanya ada orang itu kan berbeda karakter. Ada yang tegas, orang itu wah dia pas jadi polisi bisa. Atau ada orang yang memang dia itu bawaannya kayak lemah lembut, dia bisa jadi kiai. Karena kiai itu harus lemah lembut, tapi bukannya dia itu lemah, tapi lebih ke lemah lembut, mengajarkan orang kebaikan itu dengan lemah lembut gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau masalah bakat atau orang itu menggali bakat dirinya, pertama yang harus dia lakukan, niatkan apa yang dia inginkan. Jadi orang itu harus punya niat gitu. Jadi punya niat dia itu pengen apa gitu. Jadi kalau saya misalkan kemana gitu, kalau nggak niat kan nggak mungkin saya berangkat ke sana. Jadi keinginan juga atau tujuan atau cita-cita kita, ya kita harus punya niat dulu gitu. Pertama niat kita itu jadi apa, bakat kita jadi apa, dan nanti kalau udah ada niat nanti ada jalan kan gitu. Niat nanti ada jalan, apapun jalannya dari manapun itu pasti ada gitu. Nggak mungkin kayak
kalau misalkan kita mau berangkat kemana, walaupun misalkan belum ada jalannya tapi pasti ada jalan bisa. Misalkan saya belum tahu Cirebon misalkan, nah saya pengen ke Cirebon, itu pasti ada jalannya Cirebon tuh. Kalau saya pengen sukses, walaupun saya belum tahu sukses itu seperti apa, tapi insya Allah ada jalannya gitu di sana. Makanya kepada anak muda khususnya, kebetulan saya juga masih muda, Cuma dari kayak gitu. jadi jangan berhenti berjalan, atau lebih ke apa ya, bukan berjalan, jadi jangan berhenti melangkah gitu untuk kita itu berubah. Makanya kebetulan saya ada tempat saung hijrah. Saung hijrah Di mana tuh, Kang? Saung di, hijrah? di Panjalu. Panjalu. Di Panjalu. Itu dari pesantren Sinarasa nggak jauh sih ke dalam dikit. Saya bikin saung hijrah itu pertama, inspirasi saya itu saung hijrah 561 gitu. Jadi 5615 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi justru kalau anak-anak ke sana, saya pengen anak-anak itu semuanya, anak muda khususnya, jadi ada tempat buat dia itu nongkrong atau apa gitu, atau dia itu sharing atau apa. Jadi nggak di jalanan, dia nggak di tol, nggak di apa gitu. Jadi ada wadah, ada tempat juga buat mereka mau curhat lah, atau ngobrol-ngobrol lah, atau apa. Mungkin kadang-kadang kan kita dengan ngobrol bakat kita juga bisa tergali Dengan ngobrol itu. dengan ngobrol. Kayak gini mungkin bakat saya, insya Allah bakat Insya keluar. Allah. Mungkin bakat juga udah tergali sebetulnya. Jadi ada yang tergali tapi belum diambil bakat itu. Seperti ada orang yang tahu dia itu berbakat untuk misalkan bernyanyi atau apa gitu kan, tapi dia tidak mau menampilkan bakat itu karena rasa malu, karena rasa takut, karena apa lagi, banyak sekali hal yang menghalangi bakat manusia. Tapi kalau takut nih, takut mulu, ntar yang ada bakat nggak akan tergali, dengan ntar kitanya nggak bisa sukses kalau kayak gitu. Iya, makanya hilangin dulu hal-hal yang membuat kita itu takut. Jadi misalkan kita itu takut gagal, hilanginlah takut gagal itu, karena gagal itu bukan akhir. Kadang orang itu ada gagal dulu terus baru sukses, ada sukses dulu gagal lalu sukses lagi, ada. Jadi nggak semua sama sih sebetulnya. Tips nih kan kalau misalkan dari kamu kan ini ya, ada orang yang misalkan punya planning banyak nih, kita nih orangnya itu kritis, bahkan punya banyak rencana, cuma kita itu belum bisa melangkahkan kakinya. Jadi mau melangkahkannya itu kayak aduh ragu-ragu ini, tapi belum ada ininya, takut ini takut itu. Jadi cara mengatasinya itu macam mana kan? Pertama, kalau masalah planning, saya sering bilang ke orang, ke reng-rengan saya juga sering bilang, pertama planning itu nggak usah banyak-banyak, satu dulu, satu lakukan, insya Allah banyak. Jadi kalau planning itu gampang, saya misalkan berplanning, saya kedepannya harus seperti ini, seperti ini, tapi sama sekali tidak satu pun yang saya kerjakan, itu akan jadi nol, tidak banyak. Tapi kalau planning, menurut saya, kalau kita punya planning, satu saja dulu, lakukan sampai dilakukan. Udah, jangan punya planning dulu. Saya misalkan punya planning, besok saya harus bisa ke Papua. Besok saya bisa ke Papua. Itu kalau besok nggak bisa, sampai besoknya saya jangan dulu ada planning lagi sebelum saya ke Papua. Jadi kalau menurut saya seperti itu, karena semakin banyak ide, banyak planning itu bukan bagus kalau menurut saya. Tapi satu ide tapi dilakukan itu bagus kalau menurut saya. Jadi boleh kritis tapi kita harus langsung melakukan gitu. Jadi misalkan kayak sekarang aja nih, rencana saya kan collab nih sama Akang. Nah, terus kita lakukan, bereskan dulu pengeditan, bereskan dulu segalanya. Terus planning itu lagi, ditambah lagi acara-acara saya. Nah, kayak gitu mungkin ya. Jadi lebih ke apa ya? Jadi kita harus bisa bereskan satu persatu, karena pertama otak kita satu, hati juga satu, nggak bisa di dua-dua. Misalkan kita berpikir soal buah,
ujian ini nggak bisa, silakan saya coba. Nggak bisa, satu-satu dulu, satu beres, baru satu, baru satu, baru satu, itu insya Allah akan tertib. Seperti wudhu, misalkan wajah dulu, wajah kopi langsung dulu, itu kan nggak tertib ya, jadi susah. Tapi kalau tertib dari atas, dari tengah, dari bawah, jadi tertib. Apa-apa juga kalau tertib enak lah. Kalau hidup juga ditata itu enak. Jadi pertama ujiannya harus kuat. Memang banyak ujian dan tantangan, rintangan juga banyak. Kenapa sih diuji? Ya iya, di sekolah juga diuji. Ya kan kalau sekolah diujinya sama guru. Kalau kita hidup itu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa sih harus ujian ya? Kalau anak sekolah, kalau IWA, kalau nggak ujian nggak naik kelas. Iya. Makanya kenapa Allah menguji kita? Biar naik kelas, naik makom, derajat kita naik. Makanya kalau nggak mau diuji, berarti orang itu sebetulnya tidak tahu dia sedang ditaikkan derajatnya oleh Allah. Nggak mau. Jadi bersyukur tuh yang punya ujian banyak, apalagi kalau misalkan ujiannya kayak di pesantren kayak gitu ya Kang. Ya, jadi kalau di pesantren ujiannya kan banyak. Jadi godaannya, yang meragukan kita, yang banyak sekali. Jadi pertama intinya tong lu, kedua kudu yakin, harus yakin, ketiga pantang mengeluh, kelima baal ujian. Tahu baal ujian? Tahan. Ya, tahan ujian. Jadi kita kuat ujian. Diuji apapun. Bagaimana caranya agar kita diuji itu kuat? Satu caranya. Tidak banyak. Satu. Terima apapun yang Allah kasih kepada kita. Apapun. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menerima, mau pahit, mau manis, mau asam, mau apapun itu kita terima saja. Kenapa harus diterima? Karena pemberian dari Allah itu yang terbaik buat kita. Kenapa kita sering merasakan kepahitan? Itu agar Allah ngasih tahu kepada kita, agar nanti kamu bakal tahu kemanisan. Karena kalau tidak Allah kasih pahit, tidak akan tahu manis. Kenapa kasih kesusahan? Agar kita juga tahu nanti kesenangan. Oh ini susah, oh ini senang. Nanti kita tahu juga senang. Pokoknya nggak usah ngelah intinya. Kalau yang saya sering katakan kepada orang, intinya kepada saya sendiri. Pokoknya saya tulis di kamar saya, di mana-mana tempat saya, yang sampai gelas saya ada tong, di bantal tidur saya juga ada bacaan tong. Buat siapa? Buat saya. Bantal saya juga, gelas saya, agar dalam hati saya tidak mengeluh. Jadi ini kali ya Kang, jadi apa yang kita lihat ntar akan tertanamkan pada alam bawah sadar kita. Ya, pertama yang bisa kita pahami dari penglihatan itu, pertama makanya ada ilmu sastra. Ketika melihat itu kita bisa langsung merasakan dan membayangkan. Misalkan kita melihat foto siapa gitu, misalkan pahlawan, kita langsung menggambarkan, oh ini pahlawan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu Masya Allah. Makanya lihatlah hal-hal yang baik, seperti kontennya Yuha. Bisa jangan dipromosiin. Iya, alhamdulillah para sahabat Yuha bisa nonton terus gitu, karena saya pernah lihat juga Masya Allah. Makanya subscribe ya. Iya, betul. Subscribe nanti channelnya. Insya Allah saya udah subscribe. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah subscribe juga. Alhamdulillah. Semoga sukses. Amin. Sukses semuanya. Tuh bagi kalian yang sekarang untuk mencari jati diri, mencari tentang multitalenta kalian apa, itu saran-saran dari Kang Heri. Yang pertama, kuatkan niat, tahan banting, semuanya harus dikerjakan. Jangan hanya planning doang yang banyak, tapi kerjanya, actionnya yang banyak. Nah itu, kalau misalkan idenya cuma banyak, tetapi actionnya enggak, ya sama aja bohong, ntar nilainya 0. Apa yang dikatakan Kang Heri itu benar. Iya, jadi
Saya bukan menggurui kalian atau gimana juga. Pertama, saya berbagi pengalaman aja. Pengalaman saya di mana-mana, ya kemana-mana, gitu. Ketemu orang banyak. Gitu. Jadi yang saya tangkap ketika apapun yang kita lakukan, selagi memang manfaat, selagi baik, insya Allah itu bakal jadi bakat kita. Misalkan kita menolong orang, terus kan kita juga bisa saja ketolong orang oleh siapa saja, di mana saja, tidak ada tempat dan waktu. Makanya ketika kita berbuat baik, itu bakat ataupun keinginan ataupun cita-cita kita pasti terlaksana nanti. Gitu. Kapan saja nanti ketika kita sudah siap. Makanya Allah itu akan kasih apapun yang kita sudah siap, bukan yang kita mau. Karena Allah juga kasihan sama kita. Kalau yang mau dikasih, yang mau dikasih itu akan celaka kita. Misalkan saya tiba-tiba di hati pengen, ya Allah, saya pengen kapal. Gimana kalau kapal jatuh ke rumah? Iya, makanya tidak seperti itu. Itu ada jalurnya juga.